Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وأحسن الهدى هدى نبينا المصطفى محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمة إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله والحمد لله. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sebagai bentuk kesyukuran akan nikmat dan karunia tersebut sebagaimana yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbik fahaddits." Dan adapun terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu maka fahaddits, na'am, ceritakan dan sebutkan, bukan mimbabi at-takabbur, bukan maksudnya kita menyombongkan diri akan nikmat tersebut, tapi mimbabi tahaddus min ni'mah, kita menceritakan nikmat tersebut sebagai salah satu bentuk kesyukuran akan segala karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, suri tauladan dan qudwah bagi kita semua dan termasuk kaum muslimin secara umum, demikian pula dengan kaum muslimah. Dan insyaallah taala di kesempatan pagi hari ini, di hari Ahad, di tanggal 11 Rabiul Awal 1438 Hijriah, kembali sebagaimana biasanya kita melanjutkan pembahasan kita dalam Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang kita ambil syarah atau penjelasannya adalah apa yang ditulis oleh Al-Allamah Dr. Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang kita kenal dengan judul Al-Mulakhas ala syarhi kitab at-tauhid. Naam. Taib. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bab tentang kufur nikmat. Bab tentang kufur nikmat, dan itu sudah kita selesaikan di pertemuan yang lalu. Dan insyaallah taala di kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan di bab yang beliau rahimahullahu taala mengambil judul bab dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
di halaman 360. Ya, kalau ada di hadapan antum semua atau antunna semua. Naam. Qala al-muallif rahimahullahu taala babu qaulillahi taala. Berkata penulis Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, ini adalah bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Suratul A'raf 190. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma, maka tatkala keduanya, atahuma, diberikan, yakni tatkala keduanya diberikan salihan, anak yang saleh, ja'ala lahu syuraka'a, maka keduanya itu menjadikan bagi anak tersebut, menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala syuraka'a, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu syirik. Naam. Fima atahuma, pada apa-apa yang diberikan kepada keduanya. Maka fata'ala Allahu amma yusyrikun, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala daripada apa-apa yang mereka sekutukan. Di sini jemaah sekalian, ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan falamma atahuma. Atahuma itu naam, ada damir muttasil, damir yang bersambung. Naam. Dan huma di sini kita tidak bisa pahami dengan baik dan benar siapa itu kalau kita tidak melihat ayat sebelumnya. Naam. Kalau kita tidak melihat ayat sebelumnya, yaitu di surah Al-A'raf di ayat 189. Di ayat 189 Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bihi falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Itu di ayat sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa memahami sebenarnya, ya, apa yang disebutkan di ayat 190, yaitu kita melihat dulu di ayat 189. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat sebelumnya, di ayat 189, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa ja'ala minha zawjaha, dan menjadikan dari satu jiwa tadi naam pasangannya atau istrinya. Liyaskuna ilaiha, supaya si laki-laki, si suami itu, ya, dapat mendapatkan ketenangan kepada pasangannya atau kepada istrinya. Maka falamma taghasyaha, tatkala si suami berhubungan kepada istrinya, hamalat hamlan khafifa, maka si istri itu pun hamil dengan kehamilan yang ringan. Iya, hamil dengan kehamilan yang ringan. Famarrat bihi, dan kemudian seiring berjalannya waktu, kehamilan terus berlangsung. Falamma asqalat, ketika kehamilannya telah dirasa berat, iya, da'wa Allah rabbuhuma, maka mereka keduanya pun berdoa kepada Allah sebagai Tuhan atau Rabb mereka. Iya. Mereka mengatakan, la in ataitana, seandainya engkau memberikan kepada kami, ya, salihan, anak yang saleh, lanakunanna minasyakirin, niscaya kami termasuk hamba yang bersyukur. Nah, dari sini kita sudah sedikit mengetahui bahwa yang dimaksud dengan atahuma
di ayat 190 adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan atau suami istri. Naam. Nah, kita lihat dulu di ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah Allah yang menjadikan kalian dari satu jiwa. Naam. Satu jiwa di sini penafsirannya ada dua. Iya, satu jiwa maksudnya satu individu. Satu individu tertentu, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Iya, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, bagaimana dengan istrinya Hawa? Kenapa disebutkan nafsin wahidah satu jiwa? Dimaklumi kalau kita merujuk kepada penafsiran pertama ini, maka tentunya istri beliau Hawa, ya, istri Nabiullah Adam alaihissalam itu tercipta dari apa? Dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Iya, jadi nafsin wahidah itu satu jiwa, satu person tertentu, satu individu. Dan individu yang dimaksud di situ adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Sementara istrinya itu diciptakan dari tulang rusuk Nabiullah Adam alaihissalam. Itu maksud nafsin wahidah, satu nafsu, satu jiwa. Nah, kemudian penafsiran yang kedua, maknanya itu adalah jenis. Iya, maknanya adalah jenis. Satu jiwa, satu jenis. Jenis manusia maksudnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari satu jenis manusia, bukan jenis yang lainnya. Iya. Dan konsekuensinya, masing-masing diciptakan. Iya. Laki-laki diciptakan, perempuan diciptakan. Perempuan tidak diciptakan dari tulang rusuk, dari tulang rusuk laki-laki. Nah, tapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini makna jenis dari kata jins ini itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim." Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin. Tatkala mereka diutus kepada mereka rasulan min anfusihim, seorang rasul dari jenis mereka sendiri, dari anfusihim. Nah, itu sudah paham ya? Iya, jadi nafsin wahidah, dua penafsirannya di situ. Nah, dua penafsiran. Penafsiran yang pertama tadi adalah penafsiran bahwasanya dari satu jiwa. Iya, dari satu individu tertentu, dan itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, dan penafsiran yang kedua maksudnya nafsin wahidah dari satu jenis, yaitu jenis manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Iya, liyaskuna ilaiha, supaya si suami, si laki-laki itu merasakan ketenangan kepada si wanita. Nah, ada sukun, ada sakinah. Dan sakinah di sini itu maknanya juga ada dua. Ada sakinatul am, ada sakinatul khas. Sakinah yang bentuknya umum dan ada sakinah yang bentuknya khusus. Nah, sakinah yang bentuknya umum yaitu terjadi antara suami dengan istri, mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Ini yang menghasilkan ketenangan. Ini yang menghasilkan ketenangan. Tatkala suami dan istri itu mendapatkan terjadi di antara keduanya ada mawaddah warahmah, kasih dan sayang, cinta dan sayang. Ini yang menghasilkan sakinah. Dan sakinah di sini bermakna umum, sebab sakinah tersebut bisa dirasakan bukan hanya suami istri saja. Kadang seorang anak yang tua dengan yang muda, si adik dengan yang kakak. Kadang si adik itu merasa tenang, merasakan sakinah tatkala itu berada di samping kakaknya. Demikian pula sebaliknya. Orang tua dengan anaknya kadang merasakan sakinah jika bersama dengan ayahnya atau jika bersama dengan ibunya. Ini sakinah dalam bentuk umum. Nah, ada sakinah dalam bentuk khas. Sakinah dalam bentuk khas yaitu sakinatus syahwah. Sakinatus syahwah
yakni si suami mampu menyalurkan syahwatnya ke dalam bentuk yang halal, sehingga ia tidak berpaling lagi kepada hal-hal yang diharamkan. Ia bisa merealisasikan ketundukan, maksudnya menundukkan pandangan, dan kemudian ia tidak melampiaskan syahwat yang merupakan tabiat manusia tersebut kepada hal-hal yang diharamkan, tapi dia bisa salurkan kepada hal yang dihalalkan. Dan itu yang membuat seseorang merasakan ketenangan. Tapi ini ketenangan dalam bentuk khusus. Hanya bisa dirasakan oleh mereka yang statusnya suami dan istri. Dan tidak bisa dirasakan meskipun mereka melakukannya, yaitu mereka yang tidak berstatus suami dan istri. Tetap mereka tidak akan merasakan ketenangan, sebab penyalurannya itu bukan penyaluran yang dihalalkan. Naam, liyaskunu ilaiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma taghasyaha." Maka tatkala taghasya. Ini subhanallah, betapa indah ungkapan Al-Qur'an, ya. Ghasya itu dari sisi bahasa bermakna menutupi. Iya. Dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an untuk ungkapan hubungan suami istri. Nah, menunjukkan bahwa bahasa dalam Al-Quran tidak vulgar, sopan dan santun. Dan di dalam Al-Quran itu banyak kata-kata yang menunjukkan berhubungan suami istri, tapi diungkapkan bukan dengan bentuk vulgar, dalam bentuk yang lebih santun. Naam, sebab tabiat manusia yang baik, yang salimah, naam, itu tidak akan mau mengungkapkan hal-hal yang seperti itu dengan vulgar. Naam. Contohnya dalam Al-Quran Allah sebutkan aula mastumun nisa dalam surah Al-Maidah di ayat yang ke-6. Aula mastumun nisa. Lamas artinya menyentuh. Tapi di situ maknanya adalah berhubungan suami istri. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Sungguh kalian telah afdha, sebahagian dari kalian kepada sebagian yang lain. Afdha di sini bermakna juga hubungan suami istri. Nah, dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diungkapkan dalam bentuk yang santun dan tidak vulgar. Contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan dalam sebuah hadis, man ata ahlaha, siapa yang mendatangi istrinya, ata ahlaha, kemudian dia membaca doa begini dan begini. Lihat ungkapan-ungkapan tersebut, tidak vulgar. Nah, demikian pula dengan ayat tersebut. Falamma taghasyaha. Ghasya asalnya bermakna menutupi. Seperti wal-laili idza yaghsha. Ketika malam menutupi siang. Nah, dan memang itu ungkapan yang bagus, ungkapan yang indah. Nah, falamma taghasyaha, hamalat hamlan khafifa. Maka istrinya pun hamil dengan kehamilan yang ringan. Kehamilan yang ringan di sini yaitu kehamilan di fase-fase awal. Di fase 4 bulan di awal. Mulai daripada nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah. 3 fase di situ. Mulai dari mudghah. Tahu mudghah? Apa namanya? Nutfah. Pertemuan antara sel sperma laki-laki dengan sel telur wanita, itu nutfah. Nah, kemudian dari nutfah ini menjadi alaqah, segumpal darah. Dari nutfah ke alaqah berapa hari? 40 hari. Jadi segumpal darah. Dari segumpal darah menjadi mudghah daging. Itu berapa lama? 40 hari juga. 3 kali proses, 3 kali 40 hari alias 120 hari sama dengan 4 bulan. Sama dengan 4 bulan. Dan masa 4 bulan tersebut itu disebutkan fahamalat hamlan khafifa. Itu kehamilan yang masih ringan, belum terasa berat bagi wanita tersebut. Nah, belum terasa berat bagi wanita tersebut. Famarrat bihi, kehamilan terus berlangsung. Sampai falamma asqalat, ketika si istri itu sudah merasakan berat. Nah, itu sudah melewat 4 bulan itu.
Iya, sudah lewat 4 bulan. Sebab si janin sudah mulai bergerak, si janin sudah mulai bernyawa. Iya, 4 bulan itu sudah ditiupkan ruh dan ditetapkan 4 ketetapan sebagaimana disebutkan dalam hadits yang sahih. Nah, falamma asqalat, ketika istri tersebut sudah merasakan berat pada kehamilannya, da'awallah rabbuhuma, dia pun berdoa kepada Tuhannya. Iya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana doanya? Iya, doanya la in ataina salihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, jika Engkau menganugerahkan kepada kami, memberikan kepada kami anak yang saleh, maka niscaya kami akan termasuk hamba yang bersyukur. Ini doa sekaligus janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, doa sekaligus dia berjanji dalam doa tersebut. Kalau diberi anak saleh, dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Naam, taib. La in ataina salihah. Iya, saleh di sini juga punya 2 makna. Iya, salihul jasad wa salihud din. Iya, saleh itu maknanya baik, sempurna. Iya. Naam, itu makna saleh. Naam, dan salihul jasad, fisiknya, badannya sehat, baik, sempurna, tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan. Iya, kelebihan maksudnya seperti tangannya misalnya kan 5 jadi 6, itu kan termasuk tidak bagus. Nah, kalau kekurangan tangan yang harusnya 5 jari menjadi 4. Iya. Nah, itu saleh dari sisi fisik, dari sisi badan. Iya. Dan juga dari kesehatan. Sebab mungkin fisiknya bagus, sehat, tapi ternyata jantungnya itu tidak begitu normal dan seterusnya. Dan ini biasa kita jumpai. Nah, ini biasa kita jumpai dalam kehidupan keseharian kita. Iya. Yang kedua maknanya saleh dari sisi agama. Iya, dengan makna bahwasanya si anak tersebut akan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, patuh kepada kedua orang tua dan seterusnya. Itu salihuddin, saleh dari sisi agama. Dan kebanyakan ulama tafsir menafsirkan saleh di sini itu adalah saleh dari sisi fisik atau dari sisi badan. Nah, saleh dari sisi fisik atau dari sisi badannya. Sebab tidak ada jaminan jemaah sekalian anak tersebut bisa menjadi saleh dari sisi agama ketika dia masih kecil. Nah, ketika dia masih kecil, yang termasuk ikut andil dalam proses kesolehan anak adalah orang tua itu sendiri. Iya, orang tua itu sendiri. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadits beliau, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunajjisanihi aw yunassiranihi. Setiap anak yang lahir, semuanya lahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan fitrah, mengenal Allah, mengenal Rabbnya. Namun seiring berjalannya waktu, seiring proses anak tersebut menjadi dari bayi, kemudian menjadi anak yang besar dan seterusnya, ayahnya, ibunya itu yang ikut andil. Apakah anaknya nanti menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi? Nah, sehingga jemaah sekalian, saleh di sini, kebanyakan para ulama tafsir itu menyebutkan salihul badan. Fisiknya sempurna, kesehatannya baik dan seterusnya. Nah, kalau anaknya menjadi saleh, itu apa yang dilakukan? Dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Itu janjinya, janji kedua orang tua ini. Nah, di ayat berikutnya yang ada di hadapan antum, falamma atahuma salihah. Ketika kedua orang tua tersebut benar-benar diberikan anak yang soleh, diberikan anak yang sehat fisiknya dan seterusnya. Nah, apa yang mereka lakukan? Ja'ala lahu syuraka. Keduanya menjadikan bagi Allah sekutu, kesyirikan. Keduanya menjadikan bagi Allah sekutu, kesyirikan fima atahuma, pada apa yang diberikan kepada keduanya, yaitu anaknya. Atau dengan kata lain, anaknya ini yang menyebabkan orang tuanya melakukan kesyirikan. Nah,
sebelumnya ketika masa kehamilan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, supaya diberi anak yang soleh, supaya dia bisa menjadi hamba yang bersyukur. Tapi ketika diberikan hamba anak yang bersyukur, anak yang soleh, dia tidak bersyukur, malah ingkar. Bentuk pengingkarannya, dia menyekutukan Allah disebabkan anak tersebut. Iya, dia menyekutukan Allah disebabkan anak tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan fata'alallahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Nah, di sini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faja'ala lahu syuraka. Syuraka itu jamak. Iya. Syuraka di sini jamak. Iya. Bagaimana bisa satu anak, iya, itu bisa menyebabkan banyak kesyirikan? Iya. Padahal anaknya cuma satu. Kenapa Allah sebutkan syuraka banyak kesyirikan? Nah, Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Qaulul Mufid itu menjelaskan. Beliau mengatakan jawabannya itu ada 3. Kenapa satu anak ini Allah sebutkan dalam Al-Quran menyebabkan banyak kesyirikan? Nah, jawaban yang pertama, ayya'taqida anna alladhi ata bihadzal walad huwal waliyul fulani was-salihul fulani wa nahwa dzalik. Yaitu kedua orang tua itu, kedua orang tua tersebut yang telah diberikan anak yang soleh tadi, berkeyakinan bahwasanya anaknya ini ada, anak tersebut bisa ada dan hadir ke dunia ini, itu disebabkan oleh wali fulan, disebabkan oleh orang soleh fulan. Mungkin ketika dia hamil dan sebelum anaknya lahir atau sebelum dia hamil, atau lama dia tidak mendapatkan kehamilan. Naam, biasanya seperti itu. Dan ada yang seperti itu. Naam, suami istri sudah lama menikah tapi tidak mendapatkan kehamilan. Lama mereka menginginkan, akhirnya mendatangi siapa? Mendatangi fulan ini, atau mereka yang dianggap ini bisa begini dan seterusnya. Nah, kadang malah mendatangi kuburan orang soleh. Kuburan yang dianggap penghuni kubur itu wali dan seterusnya. Kan begitu? Dia meminta di sana, memohon di sana supaya diberikan anak. Nah, maka tatkala terjadi kehamilan setelahnya, dia berkeyakinan bahwa kehamilannya tersebut alias anak yang dikandungnya itu disebabkan dia datang dulu kepada si fulan. Dia mendatangi dukun fulan, dia mendatangi kuburan si fulan. Nah, dan itu syirkul akbar. Itu kesyirikan yang besar. Yang mengeluarkan seseorang dari lingkup agama Islam. Mengeluarkan seseorang dari lingkup agama Islam. Sebab Allah yang menjadikan hal tersebut. Allah yang mentakdirkan dia hamil dan seterusnya. Bukan karena dia mendatangi si fulan, dukun fulan, mendatangi kuburan fulan, bukan. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini alasan yang pertama atau jawaban yang pertama. Kenapa sampai satu anak ini sampai disebutkan syuraka? Banyak terjadi kesyirikan. Yang kedua, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ayyudifa salamatul mauludi wa wiqayatihi ila al-ittiba'i wal irsyadatihim. Naam. Wa ila al-qawabil wa ma ashbaha dzalik. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bentuk kesyirikan yang kedua, anak tersebut bisa selamat, lahir dalam keadaan sehat dan seterusnya, itu penyebabnya adalah kehebatan, keterampilan bidan atau dokter yang menanganinya. Dia bisa keluar dengan selamat, sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, itu disebabkan kehebatan bidan, kehebatan dokter yang menanganinya. Naam, atas arahan dan bimbingan mereka.
Atau kalau di kampung-kampung itu disebabkan oleh kehebatan dukun beranak. Skill dan kemampuan dukun beranak itu hebat sehingga anaknya lahir dalam keadaan selamat, tidak kurang suatu apa. Dan ini juga bentuknya adalah kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Sebab yang Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Artinya meskipun si bidannya hebat, si bidannya memiliki skill, kemampuan, pengalaman dan pengamalan, termasuk dokternya, termasuk dukun beranak, tapi kalau Allah tidak mentakdirkan dia keluar, si anak keluar, tidak akan keluar. Kalau Allah mentakdirkan tidak selamat, tidak akan selamat. Makanya tidak boleh sandarkan sepenuhnya kepada mereka. Kita hanya boleh berkeyakinan mereka itu sebab. Dan yang musababnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dilarang, kita mengatakan laula anta wa fulan. Tapi hendaknya kita mengatakan seandainya bukan karena Allah kemudian. Tetap Allah yang paling pertama. Sebab segala sesuatu terjadi itu atas izin, kehendak, takdir dan ketentuan Allah. Tidak ada yang keluar dari itu. Tidak ada yang keluar dari hal tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, alla yusyrika min nahiyatir rububiyyah, bal yu'min anna hadzal walad kharaja saliman bi fadlillahi wa rahmatihi, walakin yusyrik min nahiyatir rububiyyah, fayuqaddimu mahabbatuhu ala mahabbatillahi wa rasuli wa yalhihi an ta'atillah. Alasan yang ketiga, bahwasanya orang tua tersebut dari sisi rububiyah Allah, dia tidak melakukan kesyirikan. Tetap berkeyakinan bahwa Allah dengan keutamaan dan rahmatnya yang membuat anaknya keluar dengan selamat, yang membuat anaknya keluar dengan sehat wal afiyah. Tetap dia berkeyakinan seperti itu. Itu dari sisi rububiyah. Tapi dari sisi uluhiyahnya, di sini dia keliru. Sebab dia lebih mendahulukan kecintaan kepada anaknya dibandingkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga wayalhihi, sehingga anaknya tersebut menyebabkan kedua orang tuanya itu menjadi lalai dari menjalankan perintah Allah, lalai dari menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menyebabkan kedua orang tuanya mendahulukan kecintaan kepada dibandingkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Anak itu menjadi skala prioritas nomor 1. Perintah Allah, perintah Rasulnya nomor sekian. Ini tidak benar. Dan ini sama saja melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam masalah ketaatan dan kecintaan. Kecintaan yang paling utama, paling pertama, paling di atas kecintaan kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu banyak mengingatkan, innama auladukum wa amwalikum fitnah fahzaruhum. Anak-anak kalian, harta kalian itu fitnah, ujian. Hati-hati kalian. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak-anakmu, harta-hartamu itu membuat engkau lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 hal sehingga dikatakan dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ja'ala lahu syuraka. Orang tua tersebut menyebabkan anak tersebut menyebabkan terjadinya banyak kesyirikan. Bukan cuma satu kesyirikan. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Kemudian kembali kepada matan tersebut, qala Ibnu Hazm, berkata Imam Ibnu Hazm, bisa ya dilihat di situ. Ibnu Hazm ini salah seorang ulama yang subhanallah, beliau disebut sebagai termasuk kibar ulama, utamanya di bidang hadis. Imam Ibnu Hazm. Kalau nama beliau
Kunyah beliau itu Abu Muhammad. Nama beliau Ali bin Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm Al-Qurtubi Al-Andalusi Al-Zahiri. Panjang ya namanya. Nah, itu kalau mau dirunut sampai neneknya. Tapi namanya sebenarnya adalah Ali. Namanya Ali, pendek namanya. 3 huruf saja namanya dia, Ali. Nah, yang lain-lain itu panjang kunyahnya. Kunyah itu nama panggilan. Kalau mau dikasih lengkap, nama panggilannya Abu Muhammad, nama aslinya Ali. Bapaknya namanya Ahmad, neneknya namanya Said. Neneknya dari sana namanya Hazm. Al-Qurtubi. Qurtubi di mana? Spanyol. Cordoba. Andalusi, makanya Al-Qurtubi Al-Andalusi. Nah, itu boleh kalau antum mau pakai ya. Nah, boleh. Fulan bin Fulan, bapaknya, bin Fulan lagi, neneknya. Bin Fulan lagi, apa setelah nenek? Bapaknya nenek. Kemudian Al-Balabawi, ya. Nah, tambah lagi kampung aslinya Al-Rampowangi misalnya. Nah, dan ditambah dengan mazhabnya. Mazhab di sini kan Al-Qurtubi Al-Andalusi Al-Zahiri. Imam Ibn Hazm itu mazhabnya Zahiri. Apa yang dimaksud dengan mazhab Zahiri? Mazhab Zahiri itu mazhab yang berpegang pada zahirnya nas. Apakah itu ayat atau hadis? Berpegang pada zahir nas, atau bahasa lainnya berpegang kepada tekstual daripada nas dalil yang ada. Nah, dan mereka tidak menerima qiyas. Mereka tidak menerima qiyas. Nah, ini al-zahiri. Kalau disebut dengan lamas itu menyentuh. Tidak ada makna yang lain. Itu namanya zahiri. Nah, ini Imam Ibn Hazm rahimahullahu taala birahmatin wasi'ah. Bersama dengan itu, meskipun beliau dikritik dari sisi mazhab, tapi beliau dipuji oleh para ulama disebabkan keilmuan beliau. Beliau yang menulis kitab Al-Muhalla. Dan beliau dalam ilmu hadis, subhanallah, bisa dianggap sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Naam, Amirul Mukminin fil hadis. Naam, sebab kehebatan beliau dari sisi ilmu hadis. Ini Imam Ibn Hazm. Dan para ulama itu tidak menasihatkan, tidak menasihatkan, utamanya bagi pemula, penuntut ilmu, untuk mempelajari mazhab al-zahiri. Naam, mazhab al-zahiri. Naam, sebab itu akan menghasilkan seseorang yang jumud, kaku menghadapi nas dalil-dalil yang ada. Naam, itu demikian. Tapi bagi mereka yang sudah mumpuni di bidang ilmu syar'i, dibolehkan mereka membacanya, dibolehkan mereka mempelajarinya. Nah, dan itu dinasihatkan oleh salah seorang ustaz kepada kami ketika itu untuk tidak memperdalam bacaan, kemudian pelajaran utamanya di mazhab al-zahiri. Nah, sebab mazhab zahiri juga punya beberapa cabang-cabang ilmu sesuai dengan mazhab mereka. Kalau kita punya ilmu usul fikih, mereka juga punya usul fikih ala mazhab ahlul hadis. Nah, ala mazhab ahlul hadis. Dan itu sedikit berbeda. Kalau kita itu memiliki 4 landasan dalam dalil, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan qiyas. Kalau mereka tidak, qiyas tidak boleh pakai sama sekali. Nah, adapun kita itu memakai qiyas pada keadaan tertentu. Setelah 3 yang di depan tidak ada. Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', barulah pakai qiyas. Itu pun tidak pada seluruh keadaan. Nah, taib. Qala Imam Ibn Hazm rahimahullah mengatakan, ittafaqu, telah sepakat. Nah, telah sepakat bermakna ijma'. Dan ijma' sudah kita sebutkan tadi.
salah satu dalil dalam syariat. Nah, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin. Para ulama sepakat, mengharamkan kulli ismin, setiap nama, mu'abbadin, setiap nama yang diperhambakan. Nama yang diperhambakan li ghairillah, kepada selain Allah. Nama bukan orangnya diperhambakan, namanya. Namanya. Artinya dari sisi nama tersebut menunjukkan dia menghambakan diri. Nanti ada contohnya. Seperti Ka'abdi Amri. Seperti hambanya Amru. Namanya Abdu Amru. Jadi dia hambanya Amru. Atau Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Itu artinya hambanya Ka'bah. Nah, atau abdu yang lain. Abdus Syams. Bagus kedengarannya. Abdus Syams. Tahu artinya Abdus Syams? Hambanya matahari. Abdul Qamar, hambanya bulan. Ini nama-nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat bahwa itu diharamkan. Nah, hati-hati, siapa tahu ada yang punya nama seperti itu ya. Nah, meskipun yang diperhambakan tersebut adalah mereka yang dari golongan yang mulia. Seperti Abdul Rasul. Hambanya Rasul, tidak boleh. Sebentar. Abdul Rasul atau Abdul Malaikah. Abdul Malaikah. Mungkin ada yang bilang, itu kan ada dalam Al-Quran. Ada Abdun, ada juga Malaikah. Jadi gabung-gabung saja. Tidak benar. Nah, tidak benar itu. Sebab maknanya menghambakan diri kepada selain Allah. Meskipun orang tersebut yang diberi nama itu tidak menghambakan diri kepada Allah, tapi namanya diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sepakat para ulama. Kemudian wa ma asbaha dzalika, kata beliau, dan yang semisal dengan itu. Hasya Abdul Muttalib, selain daripada Abdul Muttalib, selain daripada Abdul Muttalib. Ini pernyataan Imam Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm atau Imam Ibn Hazm Abu Muhammad rahimahullahu ta'ala. Nah, ini bukan dalil, bukan ayat, bukan hadits, bukan asal sahabat, bukan juga asal tabi'in. Ini ijtihad beliau, Ini pendapat beliau. Nah, kita lihat. Beliau mengecualikan Abdul Muttalib. Beliau mengecualikan Abdul Muttalib. Kenapa? Sebab Nabi pernah mengatakan, wa ana ibni Abdul Muttalib, dan saya ini anak cucunya Abdul Muttalib. Itu pernyataan Nabi. Nah, itu pernyataan Nabi. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan sejumlah ulama yang lain itu mengkritik ini. Mengkritik pengecualian ini. Kenapa? Sebab kalau dilihat dari alasannya, argumentasi yang disebutkan, kenapa sampai dikecualikan, itu tidak benar. Nah, Nabi mengatakan anak ibni Abdul Muttalib, saya ini anak cucunya ibnu Abdul Muttalib. Nah, itu mimbabil ikhbar, bukan mimbabil iqrar. Memberitakan, bukan membenarkan. Bisa dipahami ya? Sekedar memberitakan, anak ibni Abdul Muttalib, saya ini anak cucunya Abdul Muttalib, bukan membenarkan. Buktinya apa? Beliau tidak menamakan salah satu dari anaknya dengan nama itu. Beliau tidak membolehkan juga para sahabat menamakan anak mereka dengan nama itu. Nah, jadi bukan mimbabit takrir, bukan maksudnya membolehkan, memberitakan. Pemberitaan, penyampaian. Nah, jadi
termasuk Abdul Muttalib itu juga tidak boleh. Itu juga tidak boleh. Nah, sehingga pengecualian Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala di sini itu tidak dianggap. Nah, itu tidak dianggap. Nah, baik. Ada sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah." Pernah dengar hadisnya? Ya, pernah dibahas itu dalam kajian Al-Mulakhas. Ta'isa 'abdud dinar. Celaka, binasa hamba dinar. Ya. Celaka binasa hamba dinar. Ta'isa 'abdud dirham. Celaka atau binasa hamba dirham. Ta'isa 'abdul khamisah. Iya. Celaka dan binasa hamba khamisah. Khamisah ini pakaian yang bagus. Korban mode. Ya. Naam, selalu up to date dari sisi pakaian. Naam. Bagaimana ini? Iya. Sepakat para ulama tidak boleh memberi nama yang makna nama tersebut diperhambakan kepada selain Allah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, ta'isa 'abdud dinar. Abdud dinar, hambanya siapa? Hambanya uang, hambanya dinar. Dinar itu mata uang emas. Dirham itu mata uang perak. Kenapa Nabi menyebutkan begitu? Nah, alasannya jemaah sekalian, itu sifatun walaysa alaman. Itu sifat, bukan nama. Maksudnya, orang tersebut disifati sebagai hambanya uang dan sebagai hambanya pakaian. Kenapa? Lebih didahulukan itu namanya uang dan didahulukan dia namanya pakaian. Dan mungkin namanya dia, nama aslinya bukan itu. Mungkin namanya fulan, acok, ya, becek, tapi dia disifati dengan apa? Abdud dinar. Ini hamba duit ini. Diperbudak oleh duit. Seluruh waktunya, potensinya itu saja. Tidak ada waktu untuk menghambakan diri kepada Allah. Sehingga digarisbawahi, dia disifati. Disifati sebagai hamba dinar dan hamba dirham. Bukan nama itu, pensifatan. Nah, tolong itu dipahami. Siapa tahu kita baca itu haditsnya, katanya tidak boleh punya nama itu diperhambakan kepada selain Allah. Kok Nabi sebutkan ta'isa begini abdud dinar? Itu maksudnya bukan namanya dia, tapi sifatnya. Nah, taib. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu beliau rahimahullah taala, Syekhul Islam menyebutkan asar dari Abdullah bin Abbas fil ayah, wa an Ibni Abbas fil ayah. Nah, dan di ayat yang kita bahas tadi, itu kan falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka. Ketika kedua orang tua tersebut diberikan anak soleh. Ini kedua orang tua dimaksud di sini siapa? Ya? Kedua orang tua dimaksud di sini siapa? Kan begitu. Nah, beliau rahimahullah menyebutkan asal ini untuk menjelaskan siapa kedua orang tua tersebut yang diberi anak soleh. Nah, wa an Ibni Abbasin fil ayah, dan dari Abdullah bin Abbas tentang ayat ini, qala, beliau mengatakan, lamma taghasyaha Adam hamalat. Tatkala Nabiullah Adam alaihissalam berhubungan dengan istrinya, hamalat. Istrinya pun hamal. Nah, fa'atahuma iblis. Maka keduanya didatangi oleh iblis. Faqala, iblis itu berkata, tolong pahami baik-baik kisah ini. Nah, inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannati. Kata iblis, saya ini temanmu, saya ini sahabatmu yang telah mengeluarkan kamu dari surga.
Luar biasa iblis ya. Nah, iya. Saya temanmu loh, tapi saya nggak sekedar kau. Kalau bahasa lainnya, saya ini temanmu yang sudah bonyok kamu. Iya, begitu. Nah, saya sahabatmu yang telah mengeluarkanmu dari surga. La tuti'unnani aw la aj'alanna lahu qarna ajil. Sekarang kamu mau taat kepada saya, kamu mau mengikuti saya, atau saya akan jadikan anak dalam perut istrimu itu cacat, bermasalah atau mati. Iya. Paham ya sisanya? Iya. Nabiullah Adam berhubungan dengan istrinya. Siapa istrinya? Hawa. Ada Sitinya? Kan biasa disebut Siti Hawa ya. Itu mungkin versi cerita orang Makassar itu. Pakai Siti. Iya. Kayak kalau orang biasa Siti. Kalau Makassar Bugis apa? Siti. Nah, tapi disebutkan Hawa saja. Nggak usah nambah-nambah. Nah, sama juga itu pohon apa yang dimakan apa oleh Nabi Adam alaihissalam? Khuldi. Mana disebutkan? Disebutkan hanya pohon terlarang. Ini menamakan kayak begitu itu dari mana semua? Nah, pitikana ini karena Mangkasar kah? Nah, baik. Nah, iblis datang, iya, mendatangi ini suami istri Adam dan Hawa katanya dalam kisah ini. Kalau kamu tidak taat sama saya akan jadikan anak dalam perut istrimu itu cacat, tidak sempurna atau mati. Nah, fayakhruju min batnika fayashukkuhu wala af'alanna yukhawifuhuma. Sammayahu Abdul Harith fa'aba ayyutiyahu fakharaja maitan. Maka kata iblis, sungguh saya akan lakukan itu. Kalau kamu tidak taat, pasti saya akan lakukan. Anak kamu akan mati, cacat, dan yang bermasalah. Nah, itu untuk menakut-nakuti nih Nabi Adam dengan Hawa. Nah, dan iblis kasih saran. Kasih nama anakmu nanti dengan Abdul Harith. Abdul Harith. Itu Harith di garis bawahi. Harith itu nama iblis. Untung orangnya gak datang ya. Nah, itu ikhwah yang di sini itu namanya Haris, bukan Harith, ya. Nah, jangan sampai antum sebut dia, oh ini iblis ini. Nah, ini iblis itu kasih saran kepada Adam dan Hawa, kasih nama nanti Abdul Harith, yang artinya diperhambakan kepada iblis. Nah, fa'abaya ayyuti'ahu. Adam dan Hawa ogah, tidak mau taat kepada iblis. Nah, fakharaja mayyitan. Maka Hawa pun melahirkan, anaknya itu meninggal. Melahirkan anaknya meninggal. Summa hamalat fa'atahuma aidan faqala mithla qawlihi. Kemudian setelah itu Hawa hamil lagi. Hamil lagi. Ketika dia hamil lagi, iblis datang lagi dan kembali mengucapkan ucapan yang sama. Kembali mengucapkan ucapan yang sama seperti tadi. Fa'abaya ayyuti'ahu fahalaja mayyitan. Tapi Adam dan Hawa katanya tetap ngotot, tidak mau taat sama iblis itu, tidak mau menamakan anaknya Abdul Harith. Maka fahalaja mayyitan, anak juga itu lahir dalam keadaan meninggal lagi. Meninggal lagi. Summa hamalat. Kemudian Hawa hamil lagi. Nah, sudah berapa kali hamil? 3. Summa hamalat fa'atahuma fadzakara lahuma. Iblis datang lagi. Diingatkan lagi. Disampaikan lagi. Nah, akhirnya apa? Fa'adrakahuma hubbul walad fasammayahu Abdul Harith. Pada kali yang ketiga ini, itu katanya Adam dan Hawa, yang mendominasi dalam diri mereka berdua itu kecintaan kepada anak.
Itu yang mengalahkan semuanya. Akhirnya apa? Dia mengikuti sarannya iblis. Mau taat sama iblis. Dan anaknya lahir, diberi nama siapa? Abdul Haris. Begitu katanya. Nah, Abdul Haris. Nah, fadzalika qauluhu ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma. Inilah penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf 190 tadi. Jadi sesuai dengan penafsiran ini, ya. Ini riwayat rawahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Sesuai dengan penafsiran ini, maka falamma atahuma. Huma di situ adalah suami istri, dan suami istri di situ maksudnya siapa? Adam dan Hawa. Itu kalau sesuai dengan penafsiran ini. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini yang kita sudah sebutkan tadi, ini sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya. Iya. Syekh Shalih Al-Fauzan di sini tidak menyebutkan, tapi beliau condong menguatkan. Iya. Di dalam kitab beliau yang lain, yaitu I'anatul Mustafid, itu sama-sama. I'anatul Mustafid itu sama-sama kitab, sama dengan Al-Mulakhas, sama-sama penjelasan kitab Tauhid. Hanya Al-Mulakhas ini ringkasan. Kalau I'anatul Mustafid luas, 2 jilid beliau punya, lebih luas anunya, penjabarannya. Nah, di I'anatul Mustafid kata Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau kuatkan kisah ini benar. Alasannya apa? Iya, di antara alasan yang beliau sebutkan, ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh sejumlah ulama tafsir, seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, imamnya para pentafsir. Nah, itu salah satu alasan beliau. Iya. Nah, dan beliau menguatkan. Tapi para ulama yang lainnya itu mengkritik kisah ini. Iya. Bahkan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan kisah ini tidak sahih, batil, maudhu'. Kisah ini tidak benar. Kisah ini batil, kisah ini palsu. Itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan beliau setidaknya memberikan 7 alasan. 7 alasan kenapa kisah ini batil, palsu kata beliau. Kita akan sebutkan alasan beliau. Dan ini saya ambil dari Qaulul Mufid. Iya, tidak ada di situ. Nah, antum baca saja di situ. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa hadhihi al-qissatu batilah." Kisah ini batil min wujuhin, dari berbagai sisi. Wajhul awal, sisi pertama, annahu laysa fi dhalika khabarun sahihun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha min al-akhbar allati la tutalaqqa illa bil wahyi. Kata beliau, sisi pertama, tidak ada riwayat, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, tidak ada berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Naam. Wa hadzal ikhbar wa hadza min al-akhbar allati la tutalaqqa illa bil wahyi. Dan kisah ini, pemberitaan seperti ini itu termasuk pemberitaan yang tidak bisa diterima kecuali berdasarkan wahyu. Kecuali berdasarkan wahyu. Kenapa? Ini perkara ghaibiyah. Nabi Adam dengan istrinya itu kan masa yang lalu. Pernah enggak mereka ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Semua yang berlalu itu disebut ghaibiyah. Kita tidak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa perkara ghaibiyah itu hanya Allah yang tahu. Dan hanya Allah yang tahu atau apa yang Allah beritahukan kepada Rasul. Tidak boleh yang lainnya. Ini maksud Syekh Utsaimin, la tutalaqqa illa bil wahyi. Pemberitaan seperti ini tidak bisa diterima kecuali dengan wahyu.
Maksudnya harus berdasarkan Al-Quran dengan hadis yang sahih. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi illa man irtada min rasul. Dalam surah Al-Jin, Allah yang maha mengetahui yang gaib. Allah tidak menampakkan yang gaib kecuali kepada siapa yang diridhoi dari kalangan rasul. Dan di ayat yang lain, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah itu kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara gaib. Nah, dari sisi penukilan itu beliau membantah. Ini tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dianggap ucapan sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas. Kalau riwayatnya benar, yaitu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, annahu law kanat hadhihi al-qissatu fi Adam wa Hawa la kana halahuma imma ayyatuba minasyirki aw yamuta alayhi fa in qulna mata alayhi kana dhalika a'zamu min qawli ba'd al-zanadiqah. Kata beliau rahimahullahu taala, seandainya kisah ini memang benar-benar terjadi kepada Adam dan Hawa, kisah ini benar terjadi kepada Adam dan Hawa, hanya ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Adam dan Hawa bertaubat. Ya kan? Iya. Sebab Nabi subhanallah itu disebutkan di dalam Al-Quran ketika mereka melakukan kesalahan. Iya. Biasanya disebutkan pula kisah taubat mereka. Ya. Disebutkan kisah taubatnya. Nah, Nabi Adam pernah melakukan kesalahan apa tidak? Pernah melakukan kesalahan apa tidak Nabi Adam alaihissalam? Pernah. Iya. Nah, disebutkan kisah taubatnya? Disebutkan. Iya. Itu dalam surah Al-Baqarah disebutkan. Nabi Yunus alaihissalam pernah melakukan kesalahan? Pernah. Makanya beliau dimakan perut ikan. Ada yang mau tambah lagi ikan paus. Iya. Sebab ada yang saya baca itu, saya lupa di mana, katanya Nabi Yunus dimakan ikan paus. Ini ngambil istilah ikan paus dari mana lagi itu? Kalau ikan besar, taib, cocok, sebab Nabi Yunus manusia. Iya toh? Tidak mungkin dimakan sama lure. Iya kan? Tidak mungkin. Yang ada manusia makan lure. Nah, taib. Tapi menisbatkan bahwa pasti itu ikan paus dari mana? Nah, iya. Tapi disebutkan taubatnya, kan begitu. Nabi yang lain juga demikian, disebutkan taubatnya mereka. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, mereka tidak bertaubat dan meninggal di atas kesyirikan. Mereka tidak bertaubat, Adam dan Hawa tidak bertaubat dan meninggal di atas kesyirikan. Dan kalau itu yang dijadikan dalil pendapat, maka kata Syekh Utsaimin, itu lebih kufur dibandingkan perkataan sebagian zindik zanadiqah. Nah, tidak mungkin ada dari hamba-hamba pilihan Allah dari kalangan Nabi dan Rasul yang melakukan kesalahan dan kemudian mereka tidak bertaubat. Iya, tidak mungkin itu. Mereka hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mungkin, mustahil. Nah, dan di kisah ini apa disebutkan taubat? Tidak. Bayangkan Nabi Adam dengan istrinya, punya anak dinamai Abdul Harits, diperhambakan kepada selain Allah. Di akhir kisah tidak disebutkan taubatnya. Jadi nonsen, omong kosong. Iya. Nah, omong kosong. Nah, kemudian yang ketiga, sisi yang ketiga, annal anbiya'a ma'sumuna minasyirki bittifaqil ulama. Sisi yang ketiga, seluruh nabi itu maksum, terbebas dari namanya dosa syirik. Dosa syirik.
Berdasarkan apa? Bittifaqil ulama. Sesuai kesepakatan para ulama. Kalau ada di kalangan Nabi dan Rasul, disebutkan dalam Al-Quran, diceritakan mereka melakukan kesalahan. Kesalahan dan dosa tersebut tidak mungkin sampai ke tingkatan syirik. Tidak mungkin sampai ke tingkatan syirik. Iya. Tapi kita tidak mengingkari bahwasanya Nabi dan Rasul itu manusia biasa, sehingga mereka bisa saja terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Tapi dosa dan kesalahan mereka tidak mungkin sampai ke tingkatan syirik. Itu nonsen. Nah, kisah ini bagaimana? Wih, Nabi Adam melakukan kesyirikan. Sudah 3 sisi yang menunjukkan batilnya kisah ini. Sisi yang keempat, annahu thabata fi hadits syafa'ati anna an-nasa ya'tuna ila Adam yatlubuna minhu asy-syafa'ata fayatadiru ya'kuluhu min asy-syajarati wa huwa ma'siyatun walau waqa'a minhu asy-syirk lakana i'tidharuhu bihi aqwa wa aula wa akhra. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis Bukhari dan Muslim, hadis tentang syafaat, hadis panjang, yakni pada hari kiamat manusia datang dan mereka meminta syafaat. Siapa yang pertama kali mereka minta syafaatnya? Adam. Iya. Mereka minta kepada Nabi Adam sambil menyebutkan kelebihan-kelebihan Nabi Adam. Iya, engkau adalah nabi yang pertama. Iya, khalaqaka biyadi. Allah menciptakan engkau dengan tangan Allah. Iya. Allah menciptakan dari tanah dengan tangan Allah sendiri. Nabi yang lain mana disebutkan seperti itu? Tidak ada. Nah, Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangan Allah sendiri, dari tanah. Nah, itu disebutkan kelebihannya. Engkau adalah manusia yang pertama, nabi yang pertama. Tujuannya apa? Manusia yang datang ini minta supaya diberi syafaat. Minta supaya diberi syafaat. Tapi apa yang terjadi? Nabi Adam i'tazara itu minta maaf. Afwan. Ya. Afwan, tidak bisa saya ini. Kenapa? Nabi Adam sebutkan kesalahan beliau. Dan kesalahan itu maksiat. Apa itu? Apa kesalahannya? Ya'kulu minasy-syajarah. Dia makan itu pohon. Iya. Itu maksiat. Dari sisi mana maksiatnya? Apakah makan pohon itu bermaksiat? Ini Anda mesti jeli melihat. Makan pohon itu bermaksiat. Makan buah-buahan itu bermaksiat apa tidak? Tidak. Bukan dari sisi makannya, tapi itu melanggar perintah Allah, dan itu melanggar larangan Allah juga. Jadi perintah menjauhi itu pohon dan dilarang untuk mendekatinya. Jadi bukan semata-mata karena makan pohon, bukan semata-mata makan buah dan seterusnya, bukan. Tapi di balik itu ada larangan. Makanya itu disebut maksiat. Maksiatnya dari sisi apa? Melanggar ketentuan dan perintah atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksiatnya. Nah, seandainya Nabi Adam alaihissalam melakukan kesyirikan, pasti itu yang boleh sebutkan. Sebab itu kesalahan yang paling dahsyat. Ya cuma makan pohon biasa, kan begitu. Itu cuma maksiat. Nabiullah Adam meminta maaf, tidak bisa memberikan syafaat. Kenapa? Ada kesalahannya. Kesalahannya itu maksiat. Nah, seandainya beliau punya kesalahan yang lebih besar daripada itu, pasti itu yang boleh sebutkan. Ya, saya sudah syirik kepada Allah. Kan begitu. Di sini, di kisah ini syirik. Nah, jadi kisah ini sudah berapa sisi tadi? 4 sisi. Nah, yang kelima. Anna fi hadhihi al-qissah
anna syaitana ja'a ilaihima wa qala ana sahibukum alladhi akhrajtukum minal jannah hadza la yaquluhu man yuridu al-ighwa wa inna ma ya'ti bi syai'in yuqarribu qabula qawlihi fa idza qala ana sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah fasayalamani ilmal yaqini annahu aduwwun lahuma fala yaqbalani minhu sarfan wala adla. Nah, yang kelima, di kisah ini diceritakan syaitan datang dan berkata, apa kata syaitan? Ana sahibukuma alladzi akhrajtukuma minal jannah. Lihat ucapannya syaitan atau iblis. Iblis datang katanya kepada Adam dan Hawa, saya ini kawanmu, tapi sudah mengeluarkan kamu dari surga. Iya. Ini merupakan, kalau kisah ini benar ya, ini merupakan bentuk ketololan iblis. Kenapa? Iya. Iblis itu kebiasaannya, dia tidak akan sebutkan yang jelek-jelek. Ini masalah sebutkan, saya yang kasih keluar dari surga dulu. Kalau demikian, Adam dan Hawa tidak akan mau. Kau itu kasih keluar dari surga dulu. Kalau bahasa kita ya, masa saya mau ikut sama kau? Iya. Kebiasaan iblis itu bagaimana? Coba lihat di dalam Al-Quran. Tatkala mereka menggoda Adam dan Hawa, untuk mendekati pohon tersebut, dikasih argumentasi, kamu itu dilarang mendekati itu supaya kamu tidak jadi malaikat, supaya kamu tidak abadi. Cukup sampai di situ? Tidak. Dia pun mengatakan, wa qasahuma inni lakuma laminan nasihin. Saya bersumpah, saya ini pemberi nasihat yang baik. Jadi tolol itu iblis kalau dia bilang saya kasih keluar kamu dari surga dulu. Itu ungkapan tidak menunjukkan bahwasanya dia mau menyesatkan. Enggak. Artinya apa? Di kisah ini, jemaah sekalian, menyelisih karakternya iblis. Nah, karakter iblis bagaimana? Memberikan motivasi dan menghiasi godaannya dengan sesuatu yang indah. Itu karakternya iblis dalam menggoda. Tapi di kisah ini malah disebutkan, saya yang kasih keluar dari surga. Bayangkan, ini kan tidak benar ini. Paham ya maksudnya? Nah, baik. Ini yang kelima. Yang keenam, anna fi qawlihi fi hadhihi al-qissah la aj'alanna lahuma qarna'ain imma yusaddika anna dhalika mumkin fi haqqi fa hadha syirkun fi rububiyyah li'annahu la yaqdiru ala dhalika illa Allah aw la yusaddika fala yumkin an yuqbala qawluhu wa huma ya'lamani anna dhalika ghairu mumkin fi haqqihi. Sisi yang keenam, ucapan iblis dalam kisah ini. Katanya la aj'alanna lahu qarna'ain. Katanya kepada Adam dan Hawa, kalau kamu tidak mau taat sama saya akan jadikan anakmu bermasalah. Ya. Nah, saya akan jadikan anakmu bermasalah. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Adam dan Hawa percaya. Kemungkinan yang kedua, Adam dan Hawa tidak percaya. Kemungkinan yang pertama, Adam dan Hawa percaya. Adam dan Hawa percaya, kalau mempercaya itu, maka mereka berdua terjatuh ke dalam syirik rububiyah. Sebab tidak ada yang mampu menentukan selamat tidaknya, cacat tidaknya, sehat tidaknya anak kecuali Allah. Itu kalau mereka percaya. Dan Nabi terjatuh ke dalam syirik rububiyah, mustahil. Mustahil, impossible kata orang Makassar. Ya, tidak mungkin itu. Ya, tidak mungkin. Itu kalau Adam dan Hawa percaya. Nah, dan di kisah ini dia percaya enggak?
Percaya tidak? Akhirnya percaya, sebab dia namakan anaknya Abdul Haris. Menunjukkan kisah ini tidak mungkin. Tidak mungkin ada nabi terjatuh ke dalam syirik rububiyah. Iya. Kaum musyrik Arab jahiliyah saja, iya, semua musyrik-musyriknya mereka masih meyakini rububiyah Allah. Masih meyakini rububiyah Allah. Nah, ini nabi. Nah, kemungkinan yang kedua, mereka tidak percaya. Iya. Kemungkinan yang kedua, mereka tidak percaya. Kalau mereka tidak percaya, berarti mereka meyakini dan mengetahui dengan baik bahwa penentu itu Allah. Yang menentukan itu Allah. Yang menentukan anaknya keluar dengan sehat, selamat, tidak kurang satu apa itu Allah. Kalau dia tidak meyakini, tidak mempercayai ucapan iblis. Tapi yang terjadi dalam kisah bagaimana? Yang terjadi dalam kisah malah taat kepada iblis. Dan ini kisah ini tidak benar ini. Sudah berapa sisi? 6. Taib. Sisi yang ketujuh. Sisi yang ketujuh, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, qauluhu ta'ala, firman Allah, fata'ala Allahu amma yusyrikun. Ini penutup ayat 190 tadi. Ya? Iya. Falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Di garis bawahi kalimat yusyrikun. Kalimat yusyrikun. Yang pernah belajar bahasa Arab, ini yusyrikun ini apa ini? Dari sisi bahasa. Fil mudhari, terus jama' mudzakkar muzakkar salim. Jama' itu ya, itu jumlahnya minimal 3. Ya. Sebab kalau satu namanya apa? Mufrad. Kalau dua namanya musanna atau tasniyah. Itu yang pernah belajar bahasa Arab ya. Kalau satu namanya mufrad, kedua namanya musanna. Kalau lebih dari dua namanya jama'. Nah, di sini Allah menggunakan siga jama'. Padahal kalau menurut kisah ini ya, yang disinggung siapa? Adam dan Hawa disinggung, Adam dan Hawa disinggung, ya. Mereka tidak jama'. Iya. Kalau ada yang beralasan anaknya juga ikut. Loh, yang syirik itu anaknya atau orang tuanya? Orang tuanya yang syirik. Mana anaknya syirik dan masih kecil? Nah, mereka berdua yang melakukan kesyirikan, kenapa disebutkan amma yusyrikun? Mereka semua jama'. Seharusnya kalau memang ayat tersebut menunjukkan bahwa yang disinggung adalah Adam dan Hawa, maka disebutkan amma yusyrikani, bukan amma yusyrikun. Jadi kisah ini tidak benar ya. Iya. Nah, iya. Sudah 7 sisi, ketujuh sisi ini, iya, disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam Al-Qaul Mufid. Nah, yang seluruhnya menunjukkan batil, palsu, tidak benarnya kisah ini. Iya. Sehingga kesimpulan beliau, setelah beliau menyebutkan 7 itu, saya bahasakan dengan secara makna. Iya. Dari seluruh sisi-sisi tidak benarnya kisah tersebut menunjukkan, iya, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam tidak pernah melakukan kesyirikan. 1, tidak pernah melakukan kesyirikan. Dan ini hukum umum berlaku untuk seluruh nabi dan rasul berdasarkan kesepakatan para ulama. Tidak pernah melakukan kesyirikan.
Nah, baik itu bentuknya ucapan atau perbuatan. Yang kedua, wajib untuk apa? Untuk tidak meyakini. Iya. Kisah apa saja yang menyebutkan bahwa ada dari kalangan Nabi dan Rasul terjatuh ke dalam kesyirikan, wajib untuk tidak meyakini. Yang ketiga, kalau memang kisah ini dan itu yang tepat insyaallah taala tidak benar, batil, maudhu, maka penafsiran kisah ini tidak boleh dikembalikan kepada Adam dan Hawa. Tapi penafsiran kisah ini, penafsiran ayat dalam Al-A'raf 190 dikembalikan kepada keumuman siapa saja, dari generasi mana saja, suami dan istri yang terjatuh ke dalam kesyirikan disebabkan oleh anak mereka. Nah, disebabkan oleh anak mereka. Siapa saja, baik itu dari kalangan kaum musyrikin di zaman mereka ataupun dari kalangan kaum musyrikin atau kaum muslimin yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Itu umum, tidak boleh disandarkan kepada Adam dan Hawa. Nah, di sini jemaah sekalian, saya juga ingin mengingatkan siapapun yang membaca kitab Tauhid dan juga membaca Al-Mulakhas misalnya, atau I'anatul Mustafid, atau syarah kitab Tauhid yang lainnya yang menguatkan kisah ini, maka di antara adab dan etika terhadap para ulama, yaitu tidak mendiskreditkan mereka, tidak mencemooh dan melecehkan mereka, hanya disebabkan dia membenarkan kisah ini. Sebab kenapa? Syekh Utsaimin sendiri, dan itu memang adab yang diperlihatkan oleh para ulama, meskipun beliau tidak membenarkan kisah ini, tapi beliau tidak melecehkan, tidak mencemooh, tidak mendiskreditkan, apalagi sampai mencap ahlul bid'ah kepada ulama yang menguatkan kisah ini. Tidak. Itu adab dan etika ketika terjadi perselisihan. Nah, apalagi yang menguatkan kisah ini, subhanallah, ada sejumlah ulama yang lainnya, bukan Syekh Shalih Fauzan sendirian, bukan. Nah, bukan hanya beliau. Tolong dipahami hal tersebut, sehingga kita tidak gampang melecehkan para ulama, termasuk melecehkan di kalangan teman-teman sendiri yang mungkin tidak sependapat dengan kita pada perkara-perkara yang bukan qat'iyah tapi masalah ijtihadiyah, pada perbedaan-perbedaan tanawuat, perbedaan-perbedaan yang bukan perbedaan tadad. Jangan melecehkan, jangan mencemooh, atau seperti yang kadang diungkapkan oleh sebahagian ikhwan, dia menyebutkan kesalahan fulan begini, dia itu begini disebabkan dia membenarkan kisah ini, wal iyadzu billah min zalik. Subhanallah, itu bukan adab dan akhlak. Nah, itu bukan adab dan akhlak. Seharusnya kita belajar dari kisah-kisah para ulama, bagaimana adab dan akhlaknya mereka ketika berselisih. Yang pernah saya baca tentang Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz
bin Abdullah ibn Baz rahimahullahu taala dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Satunya ahli hadis, ya. Itu Syekh Albani. Iya. Di mana perselisihan mereka? Perselisihan mereka banyak. Banyak perselisihan mereka. Maksudnya perselisihan bukan ribut baku tonjok, bukan. Perselisihan dalam masalah agama. Contoh satu saja. Iya. Ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah memaknai hasil ijtihad beliau, mengatakan bahwasanya ketika seseorang di dalam salat setelah ruku, ya, setelah ruku kembali ke atas, itu posisi tangan sesuai dengan konteks hadits yarji ila makanihi, kembali kepada posisinya itu tangan. Tanpa ada penjelasan di hadits, tidak ada penjelasan posisi mana, ya, kan begitu. Beliau berijtihad apa? Kembali ke posisinya kemana? Kembali bersedekap, ya. Kembali ke posisi bersedekap. Begitu maksudnya. Itu ijtihad beliau. Jadi pernah lihat yang begitu, ya? Iya. Jadi sudah ruku kembali. Sami Allahu liman hamidah. Itu ijtihad beliau, memaknai hadis yang ada. Iya. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah tidak berpendapat demikian. Beliau berpendapat, iya, kembali tangan ke posisinya, ia kembali seperti sedia kala sebelum sholat. Sebelum sholat bagaimana? Begini atau begini? Irsal, turun, tidak bersedekap. Beliau maknai seperti itu. Dan beliau dengan tegas mengatakan bahwa yang kembali bersedekap itu apa? Bid'ah. Tidak main-main itu. Ya? Bid'ah. Tapi apakah beliau mengatakan Syekh bin Baz ahlul bid'ah? Tidak ada. Beliau mensifati Syekh bin Baz alimun kabir. Beliau adalah ulama yang besar. Bayangkan, ulama yang besar. Dan Syekh bin Baz, apa kata beliau tentang Syekh Utsaimin, tentang Syekh Albani yang mengkritik pendapat beliau dan mengatakan itu bid'ah? Iya, la lam. Saya tidak mengetahui di permukaan bumi ini, di zaman ini, yang paling alim dalam ilmu hadis kecuali dia. Bayangkan itu. Iya. Itu orang yang mengkritik Anda. Saya kadang kalau ingat-ingat kisahnya ikhwah, subhanallah. Berbeda pendapat dalam satu masalah saja, itu hisbi itu. Itu tidak lama dia jadi pentolonnya ahlu bidah itu. Bayang. Ya ikhwan, halla syoi. Nah, kenapa? Dia bukan ahlu sunnah itu. Kenapa? Dia ngikut sama Ustadz Fulan. Dia ngikutnya Ustadz Fulan. Atau dia itu tidak mau bersikap. Tidak mau nyikap ke sana, tidak mau nyikap ke sini, tidak mau nyikap ke situ. Wah, itu bukan ahlu sunnah itu. Subhanallah. Jauh dari akhlaknya para ulama. Tapi bertameng dengan fatwa ulama. Senjatanya apa? Tamengnya apa? Fatwa ulama kibar. Tapi akhlaknya ulama kibar yang dia ambil fatwanya tidak menghiasi dirinya. Tidak menghiasi kesehariannya, tidak menghiasi akhlaknya kepada saudaranya. Nah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang seorang yang terjatuh ke dalam kesalahan dan kekeliruan, apakah didiamkan, dikhawatirkan perpecahan? Kata beliau, tidaklah, tidak benar itu. Iya. Tapi yang benar dinasihati, diluruskan kekeliruannya. Dan dia kalau dari kalangan ahlus sunnah, iya, dinasihati dengan baik. Sebab tujuannya apa? Untuk melakukan perbaikan, bukan untuk mencari musuh. Bukan untuk mencari musuh.
tapi supaya semuanya jadi baik. Iya. Nah, kita di zaman ini yang saya lihat, dan itu kenyataan di lapangan, di tengah-tengah kita, asal sedikit berbeda pendapat, iya, sudah hizbi itu, bukan ahlus sunnah. Iya ikhwan, subhanallah. Iya, di mana akhlakmu? Mungkin ini diakibatkan, iya, ini analisa saya pribadi. Pertama, niatnya ketika belajar itu keliru. Niatnya ketika belajar itu keliru. Yang kedua, iya, memang tidak pernah belajar adab dan akhlak. Padahal kalau kita membaca sirahnya para ulama kita, mereka sangat menekankan adab dan akhlak sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain. Iya. Sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain. Imam, iya, Abdul Mubarak, iya, Imam Ibnu Al-Mubarak Abdullah Al-Mubarak rahimahullahu taala. Berapa tahun beliau belajar adab? 30 tahun. Ilmu yang lain berapa tahun? 20 tahun. Bayangkan. 50 tahun beliau belajar, 30 tahun belajar adab akhlak. 20 tahunnya belajar apa? Ilmu yang lain itu, kayak tauhid apa segala macam. Sangat penting. Iya. Imam Malik rahimahullah, iya, sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain, yang nasihati beliau itu ibunya. Datang kepada Rabi'ah, iya, ta'allamu min adabihi qabla ilmihi, pelajari dulu adabnya sebelum belajar ilmunya. Itu penting sekali jemaah sekalian. Salah satu pentingnya, tatkala terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat, terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui dengan yang dia ketahui, di situ terlihat mana akhlak kita, mana adab kita. Termasuk di antaranya jemaah sekalian, apa yang terjadi, iya, belakangan ini. Nah, hanya disebabkan si fulan tidak mau bersikap, si fulan subhanallah tidak mengikuti fatwa ulama ini yang dianggap kibar. Iya, lalu dia dicap sebagai non ahlus sunnah. Wajib dijauhi majelisnya, wajib ditahdzir sekian kaset. Kalau tidak punya kaset, beli kaset. Iya. Ini tidak punya akhlak, adab. Iya. Nah, ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kisah yang kita sebutkan ini, tolong ya. Siapa tahu antum hadir di majelis Kitabut Tauhid yang lain, ya. Bukan cuma di sini mendengarkan kisah ini atau bab ini dibahas. Iya. Dan kemudian pemateri ustadznya ikut kepada para ulama, iya, condong kepada para ulama yang membenarkan kisah ini. Perlihatkan adabnya antum. Ya. Meskipun mungkin, dan saya pribadi tidak melazimkan, tidak menghaluskan antum, ya. Iya, harus ikut dengan saya, tidak. Kita hanya sebutkan alasan, argumentasi. Iya. Nah, perlihatkan adab dan akhlaknya antum. Nah, ma'asyiral muslimin, ya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk kepada ma istafadu minal ayah. Pelajaran dari ayat tersebut. Setidaknya ada 4 pelajaran disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-awwal, yang pertama, tahrimut tasmiyati bi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah ka Abdul Hasan, Abdul Husain wa Abdul Rasul wa Abdul Ka'bah. Kata beliau hafizahullah, haram hukumnya memberi penamaan dengan setiap nama mu'abbadin li ghairillah, dengan setiap nama yang mengandung, yang diperhambakan, mengandung makna diperhambakan kepada selain Allah. Ka Abdul Husain, seperti Abdul Husain, hambanya Husain. Wa Abdul Rasul, hambanya Rasul. Wa Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Dan nama-nama yang lain
yang pakai abdun tapi tidak kepada Allah. Ya. Kalau Abdullah gimana? Hah? Boleh tidak Abdullah? Boleh sekali. Itu salah satu nama yang Allah cintai. Sebagaimana yang Nabi sebutkan, ahabbul asma indallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai itu siapa? Abdullah dengan Abdurrahman. Makanya para ulama kita itu banyak-banyak namanya, anaknya dinamakan dengan apa? Abdullah. Iya, contohnya saja 4 imam mazhab. Iya, 4 imam mazhab, 3 di antara mereka itu Abu Abdillah. Iya. Siapa itu? Imam Ahmad Abu Abdillah, Imam Malik Abu Abdillah, Imam Syafi'i Abu Abdillah, Imam Abu Hanifah bukan Abu Abdillah. Nah, maksudnya apa? Itu tidak wajib ya. Iya. Kalau kita di zaman ini, saya pernah mendengarkan seorang kawan, iya, ketika ditanya sama saya, anak saya laki-laki, kasih nama yang minta tolong usulan, masukan saran nama yang bagus. Saya kasih 2 nama ketika itu, Abdullah dengan Abdurrahman. Apa dia bilang? Ah, itu pasaran sekali itu nama. Tidak ada bikin nama yang lain. Saya bilang, saya alasannya itu nama yang paling Allah cintai. Abdullah dengan Abdurrahman. Iya. Dia bilang, tetanggaku Abdullah, nakal sekali. Astagfirullah. Nah, iya. Hanya jangan juga, iya, terlalu fanatis, ta'assub. Punya 4 anak, semuanya laki-laki, dikasih Abdullah 1 sampai Abdullah 4. Enggak begitu maksudnya. Enggak. Ini kalau memang, iya. Iya. Itu kenapa? Kita dapat pahala dari mengamalkan hadits Nabi ya. Kita dapat pahala mengamalkan hadits Nabi. Iya. Kita menamakan Abdullah, alasannya apa? Itu mengamalkan haditsnya Nabi bahwa nama yang paling Allah cintai itu Abdullah dengan Abdurrahman. Kita dapat pahala dari situ. Itu saja. Nah, kalau kita mau namakan dengan nama selain itu tidak ada masalah, sepanjang nama tersebut mengandung makna yang baik. Nah, sepanjang mengandung nama yang baik. Nah, taib. Dan jangan memberikan nama yang makna nama tersebut diperhambakan kepada selain Allah. Nah, taib. Kemudian yang kedua, anna asyirka yaqa'u mujarrad fit tasmiyah, yaqa'u fi mujarradi tasmiyati walau lam yuqsad haqiqatuha. Bahwa kesyirikan, kata beliau, kesyirikan itu terjadi meskipun hanya pada soal penamaan. Kesyirikan itu terjadi meskipun hanya pada persoalan penamaan, memberi nama, kasih nama. Walau lam yuqsad haqiqatuha, meskipun dia tidak bermaksud sebenarnya, atau sebenarnya dia tidak bermaksud seperti itu. Contohnya, ada orang tua yang menamakan anaknya Abdus Syams, hamba matahari. Sebenarnya dia tidak bermaksud melakukan kesyirikan, kan begitu. Tapi nama tersebut sudah terjatuh ke dalam kesyirikan sebab namanya diperhambakan kepada selain Allah, begitu. Jadi kesyirikan kadang terjadi hanya pada sekedar penamaan, meskipun orang yang melakukannya itu tidak berinisiatif, tidak bermaksud. Nah, yang ketiga, anna habbatallahi lirrajuli alwalada as-sawiyya minan ni'ami allati tustahaqqu asy-syukrah. Anna habbatallah, bahwa karunia Allah, pemberian Allah kepada orang tua, al-walad as-sawiyya, berupa anak yang sehat
sempurna fisiknya, iya, dan kesehatannya, iya. Minan ni'ami, itu termasuk nikmat. Termasuk nikmat allati tustahaqqus syukrah, yang wajib untuk disyukuri. Itu termasuk nikmat yang wajib disyukuri. Nah, jadi ketika kita diberikan anak, iya, naam, yang sehat walafiat, iya, naam, sehat dan seterusnya, itu wajib kita bersyukur. Iya. Dan di antara bentuk kesyukuran yang pertama, yaitu dengan memberikan nama yang baik. Diberikan dengan nama yang baik. Nah, taib. Dan bagi mereka yang punya nama, mungkin namanya kurang bagus, bukan maksudnya kurang bagus dari sisi makna. Iya. Nah, dari itu pemberian orang tuanya. Tidak usah menyalahkan orang tua, sebab mungkin orang tua tidak tahu itu. Iya. Mungkin ya, orang tuanya dulu sukanya ya dengan para selebriti yang lagi terkenal. Iya. Dia sukanya dengan selebriti yang lagi lagi booming ketika itu. Nah, dan memang mungkin dia fansnya. Lihat di televisi punya selebriti itu namanya Justin Bieber. Akhirnya anaknya diberi nama Justin Bieber, misalnya. Kita si anak yang diberi nama seperti itu, iya, karena orang tua jahil, tidak tahu, tidak usah, iya, melakukan tindakan atau ucapan yang mengakibatkan kedurhakaan kepada orang tua. Nah, tidak usah menyalahkan orang tua secara total. Orang tua jahil, tidak tahu ketika itu. Nah, tapi kita boleh saja mengganti nama tersebut. Iya, boleh mengganti nama tersebut. Apakah mengganti memang dengan aslinya, mulai dari akte kelahiran, KTP dan seterusnya, atau iya, punya nama alias. Ya, punya nama alias. Itu kalau terkait ribet dan sulitnya pengurusan. Ya, misalnya sudah usianya sudah 50 tahunan ya. Iya, namanya kayak tadi Justin Bieber. Dia mau ganti mulai dari akte kelahiran. Waduh, ribut itu, ribet. Bukan cuma itu soalnya. Akte kelahiran, KTP, Karpek, ini banyak sekali mau lihat. Ijazah. Bukan main, mulai dari ijazah kelas 0, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 mau diganti. Wah, ribet. Biarlah apa adanya. Iya, tapi dia punya nama alias. Iya. Nah, jadi dari Justin Bieber menjadi misalnya Jusman. Ya, contoh saja ya. Ini sekedar solusi, ya. Sekedar solusi, atau kasih nama lain lah yang lebih bagus. Nah, dan kemudian diberitahukan kepada teman-temannya, kepada siapa saja, tolong saya dipanggil dengan nama ini. Iya, tolong dipanggil dengan nama ini. Itu lebih bagus. Itu lebih baik. Nah, baik. Yang keempat, anna minasyukri in'amillahi bil waladi ta'bidahu lillah. Bahwa di antara bentuk kesyukuran akan nikmat Allah, ya. Di antara bentuk kesyukuran akan nikmat Allah, dengan adanya anak tersebut adalah ta'bidahu lillah. Anak tersebut diperhambakan kepada Allah semata. Diperhambakan kepada Allah semata. Iya, mulai dari pemberian nama. Iya. Nah, berikan dia nama Abdullah, Abdurrahman, Abdul Razak dan seterusnya, atau nama-nama yang baik. Iya, atau nama-nama yang baik yang tidak menyelisihi syariat. Nah, baik. Selesai ya? Nah, ini sudah hampir masuk di bab yang lainnya. Nah, baik. Sekira cukup ya? Oh ya, silakan. Ini yang
sama kedudukan syiriknya dengan yang pertama tadi. Kemudian ini syirik seperti ini yang dia tidak maksudkan sampai ke syirik akbar atau tidak? Baik. Iya. Ini ada dua yang saya pahami. Pertama masalah penamaan. Nah, sepakat para ulama sebagaimana diungkapkan Ibnu Hazm tadi, tidak boleh memberikan nama dan itu hukumnya haram dengan nama yang mengandung makna diperhambakan kepada selain Allah. Nah, bagaimana hukumnya kalau nama tersebut memang namanya Allah? Seperti Rahman, Rahim, ya. Nah, tolong dipahami. Ada nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ada yang khusus hanya kepada Allah dan ada yang boleh kepada makhluk. Ini kalau kita belajar akidah atau tauhid asma wa sifat, ya. Ada nama yang khusus, tidak boleh selain Allah itu. Harus Allah sendiri. Contoh Allah, kemudian Rahman, tidak boleh ada manusia dipanggil Rahman. Kalau Rahim boleh. Iya. Sebab dia bentuknya khusus. Bentuknya umum. Iya. Dan Nabi SAW disifati dengan Rahim. Wabil mu'minina raufun rahim. Boleh saja. Tapi Allahu Rahman tidak boleh. Harus dia khusus kepada Allah. Kalau itu mau dipakai, pakai abdun di depan. Pakai abdun di depan. Seperti Abdullah Abdurrahman. Contoh yang lain yang juga boleh untuk makhluk, Malik. Itu juga boleh. Malik saja tidak ada masalah. Nah, itu boleh untuk Allah, boleh untuk makhluk juga. Nah, makanya Imam Malik bin Anas itu tidak diganti nama ya. Abdul Malik tidak, Malik juga boleh. Iya, tolong dipahami. Ada nama-nama hanya khusus kepada Allah. Nah, hukumnya bagaimana? Apakah itu sama dengan syirik? Dia sama-sama syirik. Nah, tapi ini babnya berbeda sebab dia mimbabi taswiyah, menyamakan Allah dengan makhluk. Iya, menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, apakah hal tersebut keluar dari agama Islam? Iya. Keluar dari lingkup agama Islam, dilihat. Nah, kalau dia tidak bermaksud, iya. Nah, hanya sekedar penamaan, maka itu syirkul asgar. Tapi kalau memang dia berkeyakinan seperti itu, keyakinannya demikian, maka itu syirkul akbar, mengeluarkan dia dari Islam. Nah, dan semua itu kembali kepada ilmu atau pengetahuan, tahu atau tidaknya dia. Nah, kalau dia mengetahui dan tetap ngotot dengan menamakan nama seperti itu, iya, dia dihukumi itu perbuatannya syirkul akbar, keluar dari lingkup Islam. Tapi kalau dia tidak mengetahuinya, iya, maka itu iya, tidak bermaksud dengan demikian, maka itu masuk dalam syirkul asghar. Wallahu a'lam. Baik. Cukup ya? Saya kira ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang hari ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru itu datang dari kami. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.